Halo anak-anak kelas 1B, sudah siap untuk belajar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar di rumah ya. Pada hari yang baik ini, kita akan memulai pelajaran matematika. Mari kita persiapkan diri terlebih dahulu dengan baik ya. Silakan anak-anak menyiapkan buku dan perlengkapan belajarnya dengan baik. Materi akan segera kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari materi matematika di bab 4, yaitu mengenal diagram. Buku yang dapat kita gunakan pada hari ini yaitu buku sumber dari buku pendamping atau LKS dari halaman 43. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada materi ini? Mari kita simak bersama-sama ya. Di antaranya, mengumpulkan data tentang siswa secara sederhana. Kedua, mengelompokkan data dalam bentuk daftar dan tabel. Ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Dan yang terakhir, membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Mari kita pelajari satu persatu ya anak-anak ya. Silakan anak-anak buka bukunya terlebih dahulu dan kita mulai belajar secara bersama-sama. Baiklah, dalam materi mengenal diagram, kita pertama-tama akan mempelajari dalam mengelompokkan datanya terlebih dahulu. Apa sih data itu anak-anak? Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Data siswa, misalnya nilai ulangan, cita-cita, data golongan darah, berat badan dan tinggi badan, serta makanan ataupun minuman favorit atau minuman kesukaan dari anak-anak yang dikumpulkan secara langsung ya. Misalnya Bu Guru mendata anak-anak makanan dan minuman favoritnya. Nah, Bu Guru akan melakukan pendataan di kelas. Nah, itulah yang disebut dengan data, ya, mengelompokkan sebuah data. Mana anak-anak yang menyukai bakso atau siapa anak-anak yang menyukai nasi goreng ataupun yang lainnya. Nah, nanti akan Ibu Guru kelompokkan dari data yang telah Ibu Guru dapatkan tersebut. Nantinya, data yang telah dapat ditulis tersebut dapat dibuat dalam bentuk daftar ataupun tabel. Nah, inilah materi yang nantinya akan kita pelajari. Ada dua, yaitu daftar dan tabel. Nanti kita akan belajar membuat data dalam bentuk daftar dan dalam bentuk tabel ya anak-anak ya. Data menjadi mudah dibaca dan dipahami jika kita dapat membuatnya dalam bentuk daftar dan tabel. Apa sih daftar dan tabel tersebut? Nah, nanti kita akan pelajarinya satu persatu ya. Kita awali dulu dari daftar. Masih semangat anak-anak? Mari kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ayo anak-anak, kita perhatikan contoh data yang sudah Ibu Guru perlihatkan di layar dan anak-anak pun juga dapat melihatnya pada buku pendamping kalian atau LKS kalian pada halaman 44 ya. Sekarang kita mulai dalam data yang dibuat dalam bentuk daftar ya. Kita baca dulu, di sini ada soal cerita. Ibu membeli buah-buahan. Buah ibu diletakkan di atas meja. Perhatikan gambar buah berikut. Nah, di sini ada sekelompok buah ya. Yang pertama itu ada kelompok buah jeruk. Kemudian yang kedua ada kelompok buah alpukat. Yang ketiga itu ada buah manggis. Dan yang terakhir ada buah kelapa ya.
Baik, coba kita hitung buah yang dimiliki ibu. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menghitungnya itu dalam bentuk kelompok-kelompoknya ya. Jadi jangan menghitung keseluruhannya. Kita hitung berapa jumlah satu kelompok buah jeruk, satu kelompok buah alpukat, satu kelompok buah manggis, ataupun satu kelompok buah kelapanya. Ya, dalam satu kelompok itu ada berapa sih buah jeruk atau alpukat ataupun manggis ataupun kelapa. Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, caranya kita dapat menggunakan dalam bentuk daftar. Bagaimana sih bentuk daftar tersebut? Ayo kita simak di materi berikutnya. Nah, sekarang kita sudah melihat di sini ada sebuah data yang telah ditampilkan dalam sebuah daftar ya. Mari sekarang kita hitung jumlah buah menggunakan daftar. Nah, sekarang setelah Ibu Guru tampilkan di layar, inilah yang dinamakan daftar ya Nak ya. Daftar dari buah belanjaan yang telah dibeli oleh Ibu. Ya, ada jeruk, alpukat, manggis, dan kelapa. Nah, jika sudah dibuat dalam bentuk daftar, kita lebih mudah untuk menghitung jumlah buah-buahnya. Nah, dari buah yang terlihat tadi, kita dapat membuatnya dalam bentuk daftar ini ya. Dari yang pertama, kita hitung yang pertama, ada buah jeruk. Sana ada 12 buah jeruk. Kita hitung di sini ya, ada daftar buahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12. Berarti kita sudah benar membuatnya. Kemudian yang nomor 2 ada buah alpukat. Di daftarnya ada sebanyak 9 buah alpukat. Nah, kita buat di sini ada 9 buah alpukat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sudah benar. Kemudian yang ketiga ada 11 buah manggis. Berarti kita buat buah manggisnya, gambar buah manggis itu sebanyak 11 dalam daftar buah Ibu. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah benar. Kemudian yang terakhir, ada 8 buah kelapa katanya ya. Mari kita isi dalam daftar buah ibunya. Kita isi gambar buah kelapanya sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah benar ya, banyaknya 8. Nah, jika sudah dimasukkan dalam bentuk daftar, kita akan semakin lebih mudah untuk menghitungnya daripada yang tadi hanya dikelompok-kelompokkan saja ya. Nah, dari daftar buah ini kita akan tahu mana sih buah yang jumlahnya paling banyak maupun yang paling sedikit ya. Dalam sebuah daftar ini kita akan tahu mana yang jumlah lebih banyak maupun yang paling sedikit ya. Nah, kalau yang dari gambar ini mana sih yang lebih banyak anak-anak? Ya, cukup mudah ya. Dalam daftar buah belanjaan Ibu, buah yang paling banyak adalah buah jeruk ya. Jumlahnya adalah 12. Dan yang paling sedikit yang mana? Iya, benar sekali anak-anak. Buah yang paling sedikit adalah buah kelapa ya. Karena jumlahnya ada 8 ya, sehingga dikatakan paling sedikit. Cukup mudah kan anak-anak cara membuat data dalam sebuah daftar ya. Bu Guru yakin anak-anak semua di kelas 1B pasti bisa. Ya, jika memperhatikan penjelasan Ibu Guru dengan baik. Ya, nanti jika anak-anak
ada yang kurang dimengerti, silakan diputar kembali videonya ataupun bisa juga bertanya langsung kepada ibu guru. Ya, oke anak-anak, ibu guru lanjutkan ya. Tetap semangat belajarnya. Nah, dari penjelasan materi kita tadi tentang data yang dimasukkan dalam sebuah daftar, ayo sekarang kita mengerjakan latihan hari ini ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, bacalah cerita berikut dan kerjakanlah dalam sebuah daftar ya. Sama seperti tadi, ibu guru memberikan soal cerita sedikit ya untuk nantinya anak-anak kerjakan seperti yang sudah ibu guru berikan contohnya tadi ya. Nah, di sini ceritanya yaitu Dika membeli perlengkapan sekolah di toko buku. Barang yang dibeli Dika diantaranya 15 buku tulis, 7 penggaris, 10 penghapus, 12 pensil, 3 pengerot, dan 5 buku gambar. Nah, dari data tersebut, sekarang buatlah dalam bentuk daftarnya, ya, seperti yang telah Ibu Guru jelaskan tadi. Kemudian, jika anak-anak telah membuat dalam bentuk daftar, tuliskan nama serta jumlah barang yang paling banyak dan yang paling sedikit. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ya. Mana di antara barang yang dibeli Dika ini yang nantinya jumlahnya paling banyak dan yang mana sih yang jumlahnya paling sedikit. Nah, nanti di bawah data yang telah anak-anak buat dalam bentuk daftar, anak-anak tulis ya. Barang Dika yang dibeli yang paling banyak itu apa dan jumlahnya berapa, dan barang yang paling sedikit itu apa dan jumlahnya berapa. Oke? Cukup mudah ya anak-anak tugasnya. Jika anak-anak ada yang kurang paham atau yang kurang mengerti, silakan disimak kembali penjelasan materi yang telah Ibu Guru sampaikan ya. Ataupun juga dapat bertanya secara langsung kepada Ibu Guru melalui chat pribadi ataupun di grup kelas kita. Baiklah anak-anak, tugas hari ini kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Dan nanti saat pertemuan secara langsung akan kita bahas bersama-sama. Oke, baiklah anak-anak. Sekian materi pelajaran matematika untuk hari ini yang dapat Ibu Guru sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bertemu di grup kelas ya. Dan silakan anak-anak kerjakan latihan tugas untuk hari ini di buku latihan kalian masing-masing. Nantinya tugas yang kalian kerjakan akan kita bahas saat pertemuan secara langsung di kelas. Ya. Baiklah anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.